Oke, ketika gue buat video ngopi ini, kejadian itu udah terjadi kira-kira 2 minggu yang lalu. Cuma ada alasan sendiri kenapa gue pada akhirnya pengen ngangkat ini lagi, biar seenggaknya lu semua gak lupa kalau misalnya kelakuan tulul kayak gini gak bisa ditolerir dan juga jangan pernah bisa terulang kembali. Karena korbannya itu mungkin bisa lu, keluarga lu, atau orang-orang terdekat lu. By the way, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua, your favorite uncle Om Ray. Dan di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal coba buat ngebahas tentang peristiwa pelemparan batu yang biasanya terjadi di kereta-kereta. Nah, tanggal 6 Juli 2025 ada satu video reels yang tiba-tiba lewat beranda Facebook gua, dan ini pertama kalinya gitu ya gua ngebahas sebuah video ngopi yang kejadian itu bener-bener secara doxly gitu ya, langsung terlihat sama gua. Reels yang dibuat sama Kak Widya Anggraini, di mana dia ngerekam secara tidak sengaja gitu peristiwa di mana ada pelemparan batu terus bener-bener tepat kena gitu serpian kaca-kacanya ke mukanya dia sendiri. Kemudian di keesokan harinya fanpage akun official dari KAI langsung memberitakan peristiwa ini dan sangat amat menyayangkan karena pelakunya masih belum bisa ditemukan sampai tanggal sekarang, tanggal 19 Juli 2025. Alasannya kenapa sampai sekarang pelaku masih belum bisa ditangkap gitu ya, karena kejadian itu malam seingat gue. Saya Kak Widya juga di reelsnya dikasih tahu kalau misalkan dia itu naik kereta malam dari Jogja ke Surabaya. Terus habis semua tenang tiba-tiba bang gitu katanya. Nah, yang mind blowingnya adalah ini kan kejadian rame banget gitu ya, karena Kak Widya ngerekam kan secara tidak sengaja. Beberapa hari kemudian itu ada berita lagi di tanggal 13 Juli 2025 di mana ada bocil yang ngelakuin hal sama di rute Jakarta Bogor gitu ya, sampai kaca dari keretanya pecah. Beritanya langsung dari Detik News dengan judul 5 fakta kaca KRL baru retak gara-gara lemparan batu bocil. Dan gue gak pernah menyangka ketika gue lagi nyari tahu ini terjadi lagi. Terus ya masih belum ada orang-orang yang belajar akan peristiwa yang sebelumnya gitu ya. Orang tuh harus ngerasain dulu gitu dampaknya sendiri, perlakuannya dia gitu, kelakuannya dia, baru abis itu nyadar kalau misalkan kelakuannya salah. Jadi via berita ini dikasih tahu kalau misalkan pelemparan batu ke kereta terjadi lagi, dan kali ini menyerang KRL komuter lain CLI 125 yang merupakan KRL baru, di mana kaca KRL pun rusak akibat aksi vandalisme itu. Peristiwa pelemparan terjadi terhadap komuter lain nomor 1322 relasi Jakarta Kota Bogor di hari Jumat, oke, jam 16.05 atau jam 4 sore. Bedanya nih ya, kalau misalkan peristiwa sebelumnya yang menimpa Kak Widya itu malam-malam, jadi pelakunya sampai sekarang masih belum ketangkep. Cuman kalau misalkan yang gue bahas sekarang itu kejadiannya sore, makanya bisa langsung ketangkep itu bocil. Dan karena emang rutenya itu rute daerah Jabodetabek gitu ya, jadi orang-orang tuh jadi gampang buat nyari siapa pelakunya. Sedangkan kalau misalkan yang Kak Widya sendiri itu rutenya Jogja Surabaya dan malam kan, jadi kita nggak tahu kalau misalkan pelakunya mungkin apakah ada di kebun atau apakah masih ada di daerah jalanan gitu loh. Tadi sangka pelakunya merupakan 2 bocah kecil yang lagi iseng. Oke, fakta pertama, katanya rangkaian tak bisa dipakai 3 hari gara-gara pelemparan ini. Jadi ngelempar batu ke kereta tuh bener-bener bisa ngerugiin gak cuman diri lu sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar lu gitu, men. Please. Ironinya adalah ketika gue ngebacot ceramah kayak gini, biasanya tuh pelaku bocil atau orang-orang yang gak nonton video ngopi. Karena orang-orang nonton video ngopi mungkin terlalu sibuk atau terlalu banyak pikiran sampai gak mikirin buat ngelempar batu ke kereta ya. Semoga cuman harapan gue konten ini hadir biar ngeblok segala macam niatan jelek lu gitu untuk ngelempar batu ke kereta. Ya, jadi kejadian pelemparan batu tersebut itu terjadi di perlintasan antara stasiun Cilebut, stasiun Bogor. Tepatnya di sekitar JPO Pasar Anyar Bogor. Wih, daerah Bogor lagi. Alhamdulillah ya, seenggaknya berita kayak gini ngebuat gua lega gitu, karena Bogor yang diberitain gak cuma G doang gitu. Akibatnya rangkaian yang terkena lemparan batu itu tidak bisa dipakai selama 3 hari, men. 3 hari. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Johnny Martinus mengatakan kaca pintu gerbong kereta terakhir mengalami retak di sisi kiri kereta akibat pelemparan tersebut. Nah, tunggu sampai akhirnya lu tahu fakta apa yang dilempar sama bocilnya sampai bisa nyebabin kaca itu rusak gitu ya, bahkan sampai pintu gerbong keretanya itu retak. Tidak ada korban alhamdulillah dari pengguna atas pelemparan ini. Dan Pak Joni juga mengecam aksi vandalisme ini. Dia mengatakan tindakan ini sangat berbahaya dan mengancam keselamatan para pengguna serta petugas yang berada di dalam KRL. Dampak dari pecahnya kaca tersebut mengakibatkan rangkaian komuter lain tersebut tidak dapat beroperasi selama 3 hari karena membutuhkan proses perbaikan dan pergantian kaca pintu kereta. Fakta yang kedua, pelaku diserahkan langsung ke polisi. Nah,
Kita udah tahu dari judul kalau misalnya pelakunya bocil ya, terus bisa langsung diserahkan ke polisi. Pelaku pelemparan batu ke rangkaian KRL ditangkap dan pihak KAI Komuter menyerahkan pelaku kepada polisi. Di mana KAI Komuter berhasil menangkap pelaku pelemparan untuk selanjutnya diserahkan ke kantor polsek setempat. Jadi mengatakan langkah tersebut dilakukan guna memberikan efek jerak kepada pelaku vandalisme seperti pelemparan kereta sehingga pengguna KRL bisa semakin aman dan nyaman. Ini harusnya ya, biar jerak itu nggak cuma ke pelaku yang ngelempar batu di sekitaran Bogor gitu. Itu 2 bocil atau keluarganya ya, orang tuanya, disuruh buat video klarifikasi nggak sih? Biar calon-calon pelaku yang ada di sekitaran rel kereta lintas Jawa misalkan, udah ada belum sih lintas Jawa? Ya pokoknya di daerah Pulau Jawa gitu, nggak cuma di Jabodetabek aja, itu takut dan juga jerak kalau misalnya mereka pengen ngelakuin lempar batu lagi. Karena sayang aja gitu kalau misalkan berita ini tenggelam, padahal ini salah satu prestasi KRL bisa nangkep pelaku, terus habis itu bisa ngasih contoh ke orang-orang yang pengen ngelakuin ini biar nggak ngelakuin lagi gitu loh. Makanya ini juga salah satu alasan kenapa gue angkat di video ngopi. Oke, fakta yang ketiga, pelaku 2 bocil iseng. Kenapa nggak iseng lu itu nonton video Bang Windah dah? Kenapa harus kelempar batu ke kereta, men? Polisi mengungkap pelaku pelemparan KRL baru di wilayah Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Ternyata pelakunya adalah 2 bocil. Bentar, emang bocil kata yang tepat untuk masuk berita ya? Apakah sudah ada di KBBI? Ntar gue cek dulu. Arti kata bocil nggak ada, men. Belum ada, anjir. Polisi mengungkapkan pelaku pelemparan KRL baru di wilayah Bogor Tengah, Kota Bogor. Pelakunya ada bocil, di mana pelaku 1 usia 8 tahun dan pelaku 2 usia 10 tahun. Kata Kasih Humas Polresta Bogor Kota Ibda Eko Agus. Cil. Bikin pusing orang tua lu aja, Cil. Eko mengatakan keduanya mengaku bertanggung jawab atas kejadian itu. Damn. Eko mengatakan keduanya mengaku bertanggung jawab, Cil. Gimana cara bertanggung? Nama pelaku yang mengenai kaca jendela pintu KRL tersebut adalah pelaku utama yang 8 tahun ya. Pengakuan pelaku saat ditanya kembali di rumah pengakuannya berdua sama temannya. Dan yang mengenai kaca jendela pintu adalah pelaku ke-1. Ini kalau misalnya nggak ketahuan sama petugasnya, sama rekaman CCTV nih pasti. Fakta keempat, kronologi kejadian nih. Jadi alasan kenapa pada akhirnya pelaku ini bisa gampang ditangkap dan pelaku yang di Jogja itu susah buat ditangkap. Oke, jadi jam 4:30 sore, sekumpulan anak di sekitar TKP, tempat kejadian perkara, sedang bermain di pinggir rel kereta api dan pelaku secara iseng melemparkan batu kecil karena kereta api yang melintas dari arah Jakarta menuju stasiun Bogor. Jadi dampak kerusakan yang bahkan pintunya itu bisa sampai retak ya, terus habis itu kacanya sampai pecah, bisa terjadi cuman karena batu kecil. Jadi lu harus hati-hati cuy, apapun yang pengen lu lempar ke sebuah benda kendaraan yang melaju kencang gitu. Meskipun lu cuman ngelempar benda yang remeh gitu ya, bisa aja resikonya itu besar banget. Karena berdasarkan teori relativitas Einstein. Jangan. Nilai fisika gue jelek. Padahal gue jurusan geofisika. Silakan tanya Om Fajrul gitu ya untuk penjelasan lebih lanjut. Oke, next kronologinya. Jam 5:20. Petugas keamanan melakukan penyisiran di lokasi perlemparan dan saat itu petugas menemukan pelaku pelemparan. Masih belum kabur. Belum ngerasa dia kalau misalkan batunya bener-bener ngancurin kereta. Menurut pengakuan pelaku sedang main lempar-lemparan berdua dengan temannya dan akan diantar ke rumah orang tuanya, jelas Eko. Jam 5:50 petugas menemui orang tua pelaku di kediamannya dan kemudian diketahui pelaku pertama yang berusia 8 tahun yang mengenai kaca pintu KRL. Pengakuan pelaku saat ditanya kembali di rumah pengakuannya berdua sama temannya dan yang mengenai kaca jendela pintu adalah pelaku ke-1 bebernya. Coba gue pengen tanya ke ChatGPT, berapa kira-kira harga pintu kereta di Indonesia jika ada yang berhasil merusaknya? Satu ya, harga 1 pintu kereta menggunakan batu. Coba ini biar kita bisa tahu gitu berapa total kerugian yang harus dibayarkan sama orang tuanya. Perkiraan harga 1 pintu 75 juta sampai 150 juta. Langsung gak ada rumah coy. Jenis antar kota 50 sampai 100 juta. Oke, jika ada kerusakan akibat pelemparan batu, bila hanya kaca pintu penggantinya bisa 10 sampai 30 juta doang. Gak doang juga sih ya. Boleh itu motor 1 bit. Bila seluruh struktur pintu dan mekanisme rusak. Yang 75 ke atas tuh kalau misalnya mekanisme dan juga struktur pintu juga rusak. Oke, jadi faktor tambahan biaya downtime, tenaga kerja dan teknisi, biaya pengiriman komponen,
Jadi kira-kira dalam beberapa laporan pengadaan PT Inka terkait harga satu pintu KRL bisa mencapai 100 sampai 120 juta rupiah. Cil. Abis dah tuh tabungan nikah masa depan lo, hey. Oke, fakta kelima, ortu langsung bertanggung jawab. Damn. Kedua pelaku bersama orang tuanya dibawa ke stasiun Bogor dan diarahkan ke Polsek Bogor Tengah. Mediasi dilakukan hingga pihak-pihak terkait memutuskan agar orang tua pelaku bertanggung jawab. Dari mediasi, kedua orang tua pelaku pelemparan siap bertanggung jawab dikarenakan pelaku masih di bawah umur. Kedua belah pihak sepakat untuk membuat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Wait, bayar juga nggak dendanya? Hey, buat pernyataan aja. Oh my. Oke, gue tahu alasan kenapa akhirnya di berita nggak di blow up ya, karena takutnya kalau misalnya baca sampai paragraf terakhir, calon-calon pelaku pelemparan batu bakalan gak jerak anjir. Cuman ya balik lagi, not recommended for you to throw a rock to the moving train ya, karena sangat amat berbahaya buat lu sendiri, masa depan lu sendiri. Nanti di SKCK bakal sulit buat dibikin karena lu pernah berurusan sama KAI gitu. Terus habis itu orang-orang di sekitar, orang-orang yang lagi pakai keretanya juga bakalan kena masalah gara-gara lu cuy, keterlambatan kayak, terus habis itu ya mungkin keselamatan dan berbagai macam masalah-masalah lainnya. Gimana tanggapan kalian semua? Mungkin ada di antara kalian semua para railways fans gitu yang bisa menanggapi kejadian ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja mungkin dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next Yapping. Sampai jumpa.